Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Risa, NIM 1914200134, kelas IF 4D, Universitas Bina Dharma, Palembang. Akan menjelaskan tentang rendering warna pencahayaan grafika komputer. Rendering atau pengecatan sebuah cara dalam grafika komputer untuk membuat pemandangan nampak nyata atau visualisasi objek 3D menjadi real. Faktor-faktor mempengaruhi rendering: yang pertama faktor cahaya, yang kedua sifat atau karakteristik bahan, yang ketiga posisi kamera, dan lain-lain. Metode pendeteksian permukaan objek. Faktor utama dalam tampilan grafis realis adalah identifikasi bagian second yang dapat dilihat atau visible. Metode-metode yang digunakan untuk mendeteksi permukaan antara lain: yang pertama metode ruang objek, yang kedua metode citra, yang ketiga metode backface dilation, yang keempat metode depth buffer, yang kelima metode buffer, yang keenam metode depth sorting. Yang pertama, pengenalan warna. Warna merupakan hasil dari persepsi mata manusia dalam melihat suatu objek. Berdasarkan hasil penelitian Sir Isaac Newton 1666, yaitu saat ia menemukan beberapa warna dari hasil pembiasan cahaya putih yang berasal dari cahaya matahari pada prisma kaca. Ia menyimpulkan bahwa warna dapat diartikan sebagai refleksi cahaya yang alami dari objek. Warna ditimbulkan oleh perbedaan kualitas cahaya yang direfleksikan atau dipancarkan oleh objek. Warna yang ditangkap oleh mata tentunya tergantung pada kandungan spektral atau panjang gelombangnya, yaitu sekitaran antara 400 sampai 700 nm. Cahaya yang dibentuk suatu spektrum warna dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama cahaya akromatik, cahaya yang tidak berwarna dan hanya menggunakan intensitas yang diukur dengan tingkat keabuan atau 1 hingga 8 bit. Contoh TV hitam putih, citra monokrom yang kita gunakan. Yang kedua, cahaya kromatik, cahaya yang memiliki panjang gelombang antara 400 nm sampai dengan 700 nm atau berwarna. Kualitas cahaya ini dapat diatur melalui faktor radiance, luminance, dan brightness-nya. Yang kedua, kualitas warna. Dalam mengukur kualitas suatu warna ditentukan oleh sebagian berikut. 1. Radiance, total jumlah energi yang terdapat pada sumber cahaya diukur dalam suatu watt atau W. Kedua, luminance, jumlah energi yang diterima oleh observer atau mata dari sumber cahaya diukur dalam satuan lumen atau lm. Yang ketiga, brightness, suatu karakter yang mewakili kecerahan maupun kegelapan bagi warna. Umumnya diukur dalam persentase antara 0% sampai dengan 100% secara subjektif. Ketiga, karakteristik atau atribut warna. Karakteristik dari warna adalah sebagai berikut. Yang pertama, brightness, dapat diartikan suatu gelap atau terangnya dari suatu warna. Misalnya, sebuah warna akan terlihat berbeda ketika dalam keadaan remang-remang atau dalam keadaan terang. Yang kedua, hue, didefinisikan sebagai kelompok warna atau dominan warna. Misalnya kemerahan, kehijauan, kekuningan. Selain itu, hue juga dapat diberikan kepekaan setiap warna pada objek. Yang ketiga, saturation, disebut juga chroma, yaitu ukuran kemurnian dari warna dan beberapa tajam dan tumpulnya warna tersebut. Contoh, merah 100% adalah saturasi yang sempurna. Pink atau merah
tambah putih adalah saturasi yang tidak sempurna. Yang keempat, model koordinat warna. Ada dua pengertian dari model warna, yaitu spesifikasi dari sistem koordinat. Dua, suatu subspace di dalam sistem koordinat di mana warna masing-masing diwakili oleh titik. Model warna berfungsi untuk memfasilitasikan spesifikasi warna baik pada hardware atau CAN monitor dan pada software atau code aplikasi warna garis. Pencahayaan atau lighting. 1. Pengenalan cahaya. Suatu objek dapat ditangkap oleh mata dan kemudian direpresentasikan ke dalam definisi warna tertentu, disebabkan karena adanya sumber cahaya yang merefleksikannya. Cahaya tersebut dapat datang dari berbagai arah atau sumber, baik penerangan langsung maupun dari pantulan objek sekitarnya. Apakah cahaya itu? Cahaya dapat diartikan sebagai sebuah radiasi elektromagnetik atau partikel-partikel foton yang memiliki karakteristik panjang gelombang tertentu. Pencahayaan atau lighting pada objek dapat memberikan efek bayangan, pantulan cahaya, dan warna. Pencahayaan di dalam OpenGL dapat dibagi menjadi 4 komponen, yaitu emissive, ambient, specular, dan diffuse. Keempat komponen tersebut secara terpisah merefleksikan cahaya yang kemudian bergabung menjadi satu. Namun dalam keseharian, sumber pencahayaan yang ada di sekitar kita hanya terdiri atas 3 komponen saja, yaitu ambient, specular, dan diffuse. Hal ini karena emissive merupakan cahaya yang timbul dari hasil radiasi objek itu sendiri. A. Ambient. Ambient atau cahaya ruang merupakan sumber cahaya yang berasal dari segala arah. Cahaya ruang yang paling kuat adalah cahaya yang berasal dari dinding kamar atau ruangan. Hal ini bisa dilihat pada saat tidak ada penerangan apapun. Suatu benda atau objek tetap dapat terlihat oleh mata meskipun nampak gelap. Sedangkan cahaya yang ruang yang paling lemah adalah cahaya yang berasal dari luar, seperti cahaya bulan. Pada saat cahaya ruang datang permukaan, cahaya tersebut dipendarkan ke segala arah. B. Diffuse atau difusi. Difusi adalah cahaya yang berasal dari satu arah kemudian disebarkan ke sekitar permukaan objeknya. Segala cahaya yang datang dari arah atau posisi khusus kemungkinan juga termasuk cahaya difusi. Permukaan benda atau objek yang umumnya bersifat menyebarkan cahaya seperti kayu, pasir, kain wol, kapur, dan lain-lain sebagainya. C. Specular. Specular adalah cahaya yang berasal dari arah khusus dan tidak menyebar, melainkan dipantulkan. Cahaya jenis ini menyebabkan suatu benda terlihat berkilau pada satu titik, sehingga biasa disebut juga cahaya kilau. Benda yang paling kuat memancarkan cahaya spekular adalah cermin dengan sumber cahayanya sinar laser. Benda lainnya yang bersifat cahaya seperti besi, metal, plastik, kuningan, sendok, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari warna yang saya jelaskan tadi. Ini contoh pertama. Ini contoh kedua dari warna yang saya jelaskan tadi. Dia banyak sekali warnanya. Ini contoh ketiga dari penjelasan saya tadi. Ada beberapa macam warna. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.